Ya, Bapak Ibu, teman-teman, sekarang kita ketemu lagi. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita sama-sama merenungkan tentang kedatangan Tuhan. Kalau kedatangan Tuhan tidak kita ketahui kapan, lantas kita harus bagaimana? Menurut Tuhan, menurut Matius 24, kita harus berjaga-jaga. Bagaimana caranya berjaga-jaga? Berjaga-jaga artinya kita harus waspada, harus menjaga iman, menjaga kelakuan, menjaga tutur kata, menjaga semuanya. Artinya kita mesti hati-hati. Ya. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang dan bagaimana caranya Tuhan datang. Tuhan hanya bilang, nanti saya kasih tanda-tanda di langit, di bumi. Banyak perang, banyak siksaan, banyak hal-hal yang jahat yang dilakukan orang. Kasih itu menjadi dingin, orang jadi saling membenci dan tidak saling mengasihi, malah saling menyerahkan, ya, dan sebagainya. Banyak moral yang bejat, banyak orang bunuh diri, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, karena itu Tuhan mengatakan berjaga-jagalah. Karena waktunya tidak ada seorang pun yang tahu. Nah, Bapak Ibu, kalau benar tidak ada seorang yang tahu, lalu kita harus bagaimana? Kita harus berjaga-jaga. Tuhan mengatakan jangan seperti waktu zaman Nabi Nuh. Ya, jangan seperti waktu di zaman Nabi Nuh. Karena waktu Nabi Nuh, ya, sebelum air bah itu datang, orang-orang pesta-pesta katanya. Itu ada di Matius 24 ayat 38. Ya, ayat 38 mengatakan sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah, ya. Sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Nah, Nuh masuk ke dalam bahtera artinya sudah terjadi hujan, sudah terjadi badai, terjadi banjir. Nuh masuk ke dalam bahtera. Nah, Bapak Ibu, kalau kita pelajari dari kitab Nabi Nuh, itu berapa lama jaraknya dari firman Tuhan diturunkan kepada Nabi Nuh dan sampai kepada terjadinya air bah. Itu kira-kira 120 tahun, Bapak Ibu. Nah, kalau selama 120 tahun, orang mula-mula mungkin waktu Nabi Nuh bilang, bertobatlah kamu, mereka kaget, takut. Tapi setelah tunggu 10 tahun tidak kejadian apa-apa, 20 tahun tidak ada apa-apa, 30 tahun tidak ada apa-apa, 40 tahun tidak ada apa-apa, 50 tahun tidak apa-apa, 100 tahun tidak ada apa-apa. Makanya mereka mengatakan ini Nabi Nuh sudah gila. Sampai ada nyanyiannya. Nabi Nuh membuat bahtera, orang sangka dia gila. Nah, dikira gila. Karena sudah 100 tahun matahari masih bersinar, tidak ada hujan badai, tidak ada tanda-tanda mau tsunami, ya. Sama sekali tidak ada. Tapi pada tahun ke-120 tiba-tiba itu terjadi dan terlambat. Orang-orang terlambat untuk masuk ke bahtera Nuh sehingga tidak selamat. Mati semua. Bayangin Bapak Ibu, semua orang mati, hanya Nuh dan keluarganya yang selamat. Segitu sedikitnya yang selamat, Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan kita anggap remeh firman Tuhan. Jangan kita santai-santai. Jangan kita sembarangan menyembah Tuhan. Jangan kita sembarangan beribadah kepada Tuhan. Jangan kita sembarangan melayani Tuhan. Tuhan tidak perlu kita.
Kita yang perlu Tuhan. Ingat, kita yang perlu Tuhan. Tanpa Tuhan, kita nothing. Tanpa Tuhan, kita hanya debu yang tidak ada artinya. Hanya karena kasih Tuhan, kita jadi diakui sebagai anak oleh Bapa yang di surga. Ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Ya. Ayat 39-nya saya bacakan ya. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Demikian halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Dan Bapak Ibu, teman-teman semua, mari mulai saat ini kita berjaga-jaga, waspada, berjaga-jaga dalam kelakuan, berjaga-jaga dalam iman, berjaga-jaga dalam kerohanian, berjaga-jaga dalam tingkah laku perbuatan kita. Jangan sampai kita membuat Tuhan marah kepada kita. Ya. Jadi mari Bapak Ibu kita bersiap sedia menantikan kapan Tuhan datang. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan masih kasih kepada kita. Setiap kesempatan itu berharga. Karena itu mempertaruhkan hidup kekal kita di kemudian hari. Saya bacakan lagi. Matius 24 ayat 44. Matius 24 ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Siap sedia. Karena Anak Manusia datang pada saat yang kamu tidak duga. Manusia datang pada saat yang kamu tidak duga. Hati-hati Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu percaya, beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sampai di sini dulu. Semoga ini menjadi berkat untuk Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa klik subscribe seluas-luasnya. Kasihani teman-teman saudara Bapak Ibu sekalian. Kalau mereka tidak tahu kapan Tuhan mau datang dan bagaimana harus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Sampai di sini dulu, nanti kita sambung lagi dalam renungan sebutir debu.